Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aprilia Putri. Perkenalkan, nama saya Nur Aza Arfal. Perkenalkan, nama saya Yolawiyah Rahma. Dari kelompok 11 membahas tentang laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Yang pertama, saya akan membahas tentang penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan suatu cara perluasan operasi perusahaan anak melalui pendapatan eksternal, baik keputusan ekspansi maupun pendanaan. Tentu saja dikendalikan oleh perusahaan induk. Pihak manajemen perusahaan induk mungkin memutuskan untuk membangun pabrik baru untuk perusahaan anaknya dan untuk membiayai pembangunan tersebut dengan menjual saham tambahan perusahaan anak kepada perusahaan induk. Operasi perusahaan anak juga mungkin diperluas melalui penerbitan saham perusahaan anak kepada publik. Dalam kasus perusahaan anak yang dimiliki sebagian, pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak preemptifnya untuk memperoleh saham tambahan yang diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikannya. Sebagai contohnya, diasumsikan bahwa PT Sukamaju memiliki 80% kepemilikan PT Sukamundur dan bahwa investasi PT Sukamaju kepada PT Sukamundur sebesar 180 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2023 sama dengan 80% ekuitas pemegang saham PT Sukamundur sebesar 200 juta rupiah ditambahkan dengan goodwill yang belum diamortisasi sebesar 20 juta rupiah. Ekuitas PT Sukamundur pada tanggal ini terdiri dari modal saham nominalnya 10.000 yaitu menjadi 100 juta rupiah, lalu ada tambahan modal disetor 60 juta rupiah, lalu ada saldo laba sebesar 40 juta rupiah, dan total ekuitas pemegang saham itu 200 juta rupiah. Lalu yang kedua ada penjualan saham tambahan kepada perusahaan induk. Operasi perusahaan anak juga dapat diperluas melalui penerbitan saham kepada publik. Dalam kasus perusahaan anak yang dimiliki sebagian oleh perusahaan induk, pemegang saham minoritas memiliki hak preemptif. Hak preemptif memungkinkan pemegang saham minoritas untuk memperoleh saham tambahan yang menerbitkan secara proporsional dengan kepemilikannya. Jadi, dengan cara ini, perusahaan anak dapat mengumpulkan dana dari investor eksternal dan memperluas operasinya. Sebagai contoh, jika PT Sukamundur menjual 2.000 lembar saham tambahan kepada PT Sukamaju dengan nilai buku 20.000 per lembar saham pada tanggal 2 Januari 2023, investasi Sukamaju pada PT Sukamundur akan meningkat sebesar 40 juta rupiah menjadi 220 juta rupiah dan kepemilikan pada PT Sukamundur akan meningkat dari 80% menjadi 83,1%. Karena jumlah yang dibayarkan untuk 2.000 lembar saham tambahan sama dengan nilai buku, maka investasi PT Sukamaju pada PT Sukamundur masih merefleksikan goodwill yang belum diamortisasi sebesar 20 juta rupiah. Mari kita analisis pembahasan soalnya. PT Sukamaju menjual 2.000 lembar saham tambahan kepada PT Sukamundur dengan nilai buku 20.000 per lembar saham. Jumlah yang dibayar oleh PT Sukamundur untuk 2.000 lembar saham tambahan sama dengan nilai bukunya, yaitu 40 juta rupiah. Akibatnya, investasi PT Sukamundur pada PT Sukamaju meningkat dari 180 juta menjadi 220 juta. Penjualan saham tambahan oleh PT Sukamundur tidak menyebabkan perubahan nilai buku per lembar sahamnya karena dibayar sesuai dengan nilai bukunya. Namun, nilai investasi PT Sukamaju meningkat karena membeli saham baru dan meningkatkan porsi kepemilikannya. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham. Sebelum penjualan saham tambahan, PT Sukamundur memiliki kepemilikan sebesar 80%, yaitu dari 8.000 dibagi 10.000 lembar saham. Setelah penjualan saham tambahan, kepemilikan PT Sukamaju meningkat menjadi 83,1%, itu dari 10.000 dibagi 12.000 lembar saham. Hal ini menunjukkan peningkatan pengaruh pengendalian PT Sukamaju terhadap anak perusahaannya. 3. Goodwill yang belum diamortisasi. Nilai goodwill yang belum diamortisasi adalah 20 juta rupiah. Goodwill muncul karena PT Sukamundur membayar lebih dari nilai buku bersih PT Sukamaju saat mengakuisisi sahamnya. Goodwill ini masih tercatat karena merupakan selisih antara harga pembelian dan nilai buku bersih ketika saham awal diakuisisi.
Karena saham tambahan dibeli dengan harga sama dengan nilai bukunya, tidak menambah goodwill baru, namun goodwill lama tetap belum diamortisasi. Lanjut untuk soal yang kedua, sini menjelaskan situasi ketika perusahaan anak yaitu PT Sky menjual 2.000 lembar saham tambahan kepada pihak ketiga, yaitu pemegang saham minoritas. Sebelum penjualan, PT Poland sebagai induk memiliki 80% saham PT Sky, yaitu 8.000 dari 10.000 lembar. Setelah PT Sky menerbitkan 2.000 saham tambahan, total saham menjadi 12.000 lembar, dan porsi kepemilikan PT Poland menurun menjadi 66,2/3%. Namun, yang terpenting di sini adalah dampak harga jual saham tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasi. Saat ini menyajikan 3 skenario harga jual saham, yaitu Rp20.000, Rp35.000, dan Rp15.000 per lembar sahamnya. Mari kita lihat perbandingannya. Jika harga jual 20.000 lembar sama dengan nilai buku, maka tidak ada keuntungan atau kerugian. Investasi PT PON tetap 160 juta dan tidak ada penyesuaian ekuitas. Jika harga jual Rp35, artinya saham dijual lebih tinggi dari nilai bukunya, maka terjadi peningkatan ekuitas sebesar 30 juta. Karena ada tambahan nilai ekonomis yang didapat dari investor luar. Sebaliknya, jika harga jual 15.000 atau di bawah nilai buku, maka akan timbul penurunan nilai investasi sebesar Rp6.666.667. Ini mencerminkan kerugian karena saham dijual di bawah nilai tercatat. Kesimpulannya adalah, ketika perusahaan anak menerbitkan saham baru kepada pihak luar, meskipun induk tetap memiliki pengendalian, harga jual saham akan mempengaruhi laporan keuangan induk, khususnya akun investasi dan ekuitas konsolidasi. Selanjutnya adalah transaksi saham diperoleh kembali atau treasury stock yang keempat. Akuisisi saham diperoleh kembali oleh perusahaan anak mengurangi ekuitas perusahaan anak dan saham beredar perusahaan anak. Jika saham diperoleh dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang timbul pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak meskipun presentasi kepemilikan perusahaan induk meningkat. Pembelian saham miliknya sendiri oleh perusahaan anak dari pemegang saham minoritas dengan harga saham di atas atau di bawah nilai buku menurunkan atau meningkatkan bagian perusahaan induk atas nilai buku perusahaan anak, dan pasar saat yang sama meningkatkan presentasi kepemilikan dari perusahaan induk. Untuk yang kelima, ada dividen saham dan pemecahan saham oleh perusahaan anak. Dividen saham atau stok dividen dan pemecahan saham stock split oleh perusahaan anak yang sebagian besar dimiliki tidaklah umum, kecuali hak minoritas tersebut diperdagangkan secara aktif di pasar sekuritas. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan induk mengendalikan tindakan tersebut dan biasanya tidak ada manfaat yang diperoleh oleh entitas yang dikonsolidasikan atau perusahaan induk dari peningkatan jumlah saham yang beredar perusahaan anak melalui pemecahan saham atau dividen saham. Bahkan, jika suatu perusahaan anak memecah sahamnya atau menerbitkan dividen saham, pengaruh tindakan tersebut pada prosedur konsolidasi adalah minim. Selanjutnya ada contoh, PT Papan memiliki 80% saham beredar pada PT Sejahtera yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2023 dengan harga 160 juta. Ekuitas pemegang saham PT Sejahtera pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Modal saham nominal 10.000 dengan total 100 juta rupiah, tambahan modal di store 20 juta rupiah, saldo laba 80 juta dengan total ekuitas pemegang saham sebesar 200 juta. Selama tahun 2023, PT Sejahtera mempunyai laba bersih sebesar 30 juta dan membayar dividen tunai sebesar 10 juta. PT Papan meningkatkan investasi pada PT Sejahtera sebesar pendapatan investasinya, yaitu sebesar 24 juta. Dan mengurangi investasinya pada PT Sejahtera sebesar di dividen yang diterima, yaitu 8 juta rupiah. Maka, saldo akun investasi PT Papan pada PT Sejahtera pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar 176 juta.
Atas informasi yang diberikan tersebut, Kertas Kerja Konsolidasi PT Papan dan Perusahaan Anak untuk tahun 2025 akan mencatat penyesuaian dan eliminasi berikut ini. Pendapatan dari PT Sejahtera sebesar 24 juta pada debit, dividen sebesar 8 juta pada kredit, dan investasi pada PT Sejahtera sebesar 16 juta pada kredit. Lalu ada modal saham PT Sejahtera sebesar 100 juta pada debit, tambahan modal di setor PT Sejahtera sebesar 20 juta pada debit, dan saldo laba PT Sejahtera sebesar 80 juta pada debit. Lalu ada akun investasi pada PT Sejahtera sebesar 160 juta pada kredit, dan hak minoritas awal sebesar 40 juta di kredit. Selanjutnya, jika PT Sejahtera juga mengumumkan dan menerbitkan 10% dividen saham pada tanggal 31 Desember 2025, pada saat itu saham PT Sejahtera dijual dengan harga Rp40.000 per lembarnya. Dividen saham tersebut akan dicatat oleh PT Sejahtera sebagai berikut. Dividen saham biasa 40 juta pada debit, modal saham nominal 10.000 dengan total 10 juta pada kredit, dan tambahan modal di store sebesar 30 juta pada kredit.